Teori relativitas adalah sebuah konsep dalam fisika yang merevolusi pemahaman kita tentang ruang, waktu, gravitasi, dan alam semesta. Teori ini dikembangkan oleh Albert Einstein dan terbagi menjadi dua bagian utama, yaitu teori relativitas khusus yang berfokus pada benda konstan dan teori relativitas umum yang merupakan perluasan dari teori khusus yang menjelaskan gravitasi sebagai kelengkungan ruang waktu yang disebabkan oleh massa dan energi. Konsep-konsep utama dalam relativitas. Yang pertama, ada kontraksi panjang. Apa itu kontraksi panjang? Kontraksi panjang merupakan fenomena yang terjadi saat panjang suatu benda yang bergerak dengan kecepatan tertentu lebih pendek dari panjang sebenarnya. Contohnya, bayangkan sebuah kereta api yang melaju dengan kecepatan sangat tinggi. Bagi penumpang di dalam kereta tersebut terasa normal. Namun, bagi pengamat di stasiun, kereta api itu akan terlihat lebih pendek dari panjang sebenarnya. Ini terjadi karena panjang suatu benda akan menyusut saat bergerak mendekati kecepatan cahaya. 2. Dilatasi waktu. Dilatasi waktu adalah konsep dalam teori relativitas khusus dan teori relativitas umum yang dikemukakan oleh Albert Einstein pada awal abad ke-20. Konsep ini menyatakan bahwa waktu tidak selalu berjalan dengan kecepatan yang sama untuk semua pengamat. Dengan kata lain, waktu itu relatif, dapat berubah tergantung pada kecepatan relatif antara dua objek atau pada kekuatan gravitasi yang memengaruhi objek. Contohnya, sebuah jam yang bergerak dengan kecepatan tinggi akan berjalan lebih lambat dibandingkan jam yang diam. Selanjutnya ada massa relativistik, yaitu massa suatu benda tidaklah konstan atau tetap. Saat benda bergerak mendekati kecepatan cahaya, massanya akan bertambah. Ini berarti semakin cepat suatu benda bergerak, semakin besar pula massanya. Kemudian ada kesetaraan massa dan energi. Persamaan yang paling terkenal ini menyatakan bahwa energi dan massa adalah dua sisi dari mata uang yang sama. Artinya, massa dapat diubah menjadi energi dan sebaliknya. Inilah dasar dari reaksi nuklir seperti yang terjadi di matahari dan bom atom. Baik, saya akan menjelaskan tentang implikasi dari teori relativitas. Yang pertama adalah perjalanan waktu. Beberapa teori spekulatif menyebutkan bahwa perjalanan waktu mungkin bisa dilakukan dengan memanfaatkan konsep dilatasi waktu. Yang kedua adalah lubang hitam. Teori relativitas umum, yang merupakan perluasan dari teori relativitas khusus, menjelaskan tentang keberadaan lubang hitam atau objek dengan gravitasi yang sangat kuat sehingga cahaya pun tidak dapat lepas darinya. Yang ketiga adalah GPS. Sistem navigasi global atau GPS yang kita gunakan sehari-hari mengandalkan koreksi waktu yang sangat akurat yang didasarkan pada teori relativitas. Nah, mengapa teori relativitas itu penting? Teori relativitas telah membuka jalan bagi pemahaman kita yang lebih dalam tentang alam semesta. Teori ini telah dikonfirmasi oleh berbagai eksperimen dan menjadi dasar bagi banyak perkembangan dalam fisika modern, seperti fisika partikel dan kosmologi. Contoh sederhananya adalah, bayangkan Anda berada di dalam sebuah pesawat yang terbang mendekati kecepatan cahaya. Bagi Anda, waktu akan berjalan normal. Namun, bagi orang-orang di bumi, waktu Anda akan berjalan lebih lambat. Jika Anda melakukan perjalanan selama 10 tahun dengan kecepatan tersebut, ketika Anda kembali ke bumi, mungkin sudah berlalu sekitar 100 tahun. Kesimpulannya, teori relativitas adalah salah satu pencapaian terbesar dalam sejarah ilmu pengetahuan. Teori ini mengubah cara kita memandang alam semesta. Meskipun konsep-konsepnya mungkin sulit dipahami pada awalnya, tetapi teori relativitas memiliki implikasi yang sangat besar bagi pemahaman kita tentang alam semesta. Dia tahu. Aku tahu dia tahu. Aku tahu dia tahu.